Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya ya, Fadlan Muhammad Hilman. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan gitu ya mengenai pengenalan alat ukur theodolite serta cara pengukuran jarak dan beda tingginya gitu. Nah, jadi theodolite itu merupakan alat penting dalam pekerjaan survei dan teknik sipil ya, karena memiliki tingkat ketelitian yang tinggi gitu. Nah, teman-teman langsung saja ya ke bahasannya. Jadi si alat theodolite ini apa sih alat theodolite ini? Jadi si alat theodolite ini oke. Maaf banget ya sebelumnya saya ada dokumentasi pas ini pas pengenalan theodolite-nya, tapi saya akan menjelaskan sedikit teorinya aja ya teman-teman. Maaf sekali lupa gak didokumentasikan. Nah, jadi si alat theodolite ini adalah alat ukur optik ya yang digunakan digunakan untuk mengukur sudut horizontal gitu dan sudut vertikal. Nah, alat ini tuh banyak digunakan gitu lah dalam pekerjaan pemetaan, pengukuran lahan, dan juga konstruksi bangunan gitu ya teman-teman. Terus apa sih fungsi utamanya gitu ya dari alat theodolite ini? Jadi alat theodolite ini untuk mengukur sudut horizontal dan sudut vertikalnya gitu ya. Selain itu juga alat theodolite ini tuh bisa digunakan gitu ya untuk membantu pengukuran jarak serta menentukan beda tinggi antara dua titik di lapangan gitu teman-teman. Nah, apa saja sih bagian-bagian dari theodolite ini tuh? Nah, bagian utama dari theodolite terdiri dari si teropong ya teman-teman. Nah, si teropong itu sebagai alat pendidik gitu ya, pembidik. Nah, terus juga ada lingkaran horizontal ya, tapi saya gak bisa lebih dilihatin detailnya soalnya ini cuma foto doang teman-teman, gak lupa ya. Ya, ada juga lingkaran horizontal gitu. Dan ada lingkaran vertikal juga di dalam si teropong dalam ini tuh. Nah, untuk si itu fungsinya tuh untuk membaca sudutnya gitu teman-teman. Ada sekrup ini juga sekrup pengunci dan sekrup penggerak halus untuk pengaturan arah gitu. Nah, terus ada juga water pass atau nipo. Nah, ada niponya teman-teman, atau kita yang sering disebut tuh gelembungnya teman-teman, buat ini meratakan alat gitu ya biar stabil gitu si alatnya tuh. Nah, serta ada juga statif sebagai penyangga alatnya gitu teman-teman. Nah, terus gimana sih cara mendirikan dan menyetelnya tuh? Nah, saya ada sedikit video ya teman-teman, atau bekas itu ya, dokumentasi pas saat menyentering alat theodolite gitu teman-teman. Nah, langsung saja kita lihat videonya ya teman-teman di sini gitu ya. Nah, ini video saya pas tutorial cara menyentering teman-teman. Nah, kan saya Fadlan Muhammad Hilman. Di video sebelum pengukuran dilakukan tuh si theodolite itu harus theodolite ya teman-teman. Kita coba batas maksimal waktunya di bawah 4 menit ya teman-teman. Ayo, let's go ya. Siap, kita lempar dulu ya. Dimulai dari tuh saya lempar ya. 1, 2, 3. Sukses. Ini udah dimulai ya. Nah, kemudian alat itu dipusatkan tepat di Mana? Si Pami tuh sukses. teman-teman.
teman-teman. Lebih jelas. Seringnya pas Nipona gerak tuh. Di mana ya komennya? nah, pas ya teman-teman, Itu ya, sentuhnya teman-teman. pas di cermin yang Agak, bulat. ya tapi agak dikit lah. Jadi penyetelan yang baik itu sangat berpengaruh gitu, teman-teman, terhadap ketelitian hasil pengukurannya gitu. Nah, lanjut saja ya teman-teman ke pengukuran jarak menggunakan teori. Tapi saya lupa ini tuh teman-teman, nggak ada dokumentasinya, tapi saya udah menyiapkan lah data-datanya gitu. Sedikit nih penjelasan buat pengukuran jarak menggunakan. Jadi pengukuran jarak ini tuh dilakukan dengan membidik si rambu ukur menggunakan teodolit. Nah, data yang dicatat meliputi sudut vertikal dan juga jarak miring gitu ya teman-teman. Nah, ini ada juga rumus pengukuran jarak horizontal. Satu S dikali cos A, atau data pengukuran si S itu kan jarak miringnya. Ini datanya saya dapat 50 meter contohnya ya. Terus si A nya tuh sudut vertikalnya atau si cos A. Nah, langsung saja kita jumlahkannya 50 dikali cos 20 itu berapa ya? Nah, cos 20 itu 0,94. Nah, jadi hasilnya tuh 46,98 meter itu teman-teman. Jadi jarak horizontal antara titik A dan si titik B itu adalah 49,98 meter gitu ya, sedikit penjelasan dari pengukuran jaraknya. Nah, terus selanjutnya ada juga pengukuran beda tinggi teman-teman. Nah, jadi si pengukuran beda tinggi itu selisih ketinggian antara dua titik gitu teman-teman. Jadi pengukuran itu dilakukan dengan membidik rambu ukur, si rambunya itu dibidik, terus mencatat sudut vertikal dan jarak miringnya. Nah, ini ada rumus pengukuran beda tinggi. Rumus 1 S atau jarak miring dikali sin A atau sama ya, atau sudut sudut vertikal gitu teman-teman. Gitu. Nah, datanya tuh tinggi alat atau TA-nya saya tuh 1,50 meter, jarak miringnya atau S 40 meter, sudut vertikalnya atau A kurang lebih 15 derajat ya, karena tinggi alat 150 meter. Jadi kita jumlahin dulu ya, coba ya. Sin A jadi 40, S nya tuh 40 meter dikali 10 meter dikali sin 15. Nah, sin 15 berapa? Sin 15 tuh 0,259 teman-teman. 0,259. Nah, hasilnya tuh 10,36 meter. Nah, karena si tinggi alatnya tuh 1,50 meter, jadi beda tinggi sebenarnya tuh jadi hasil yang tadi 10,36 dikurangi tinggi alat teman-teman. Yang tinggi alatnya tuh 1,50. Jadi hasilnya tuh berapa nih? 8,86 meter. Nah, jadi beda tinggi antara titik A dan titik B adalah 8,86 meter gitu teman-teman. Nah, jadi mungkin gitu saja ya teman-teman, sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.